Kita kan sudah tahu teman-teman, kalau adat, DNA, dan lain sebagainya bertentangan dengan ilmu syariat, maka jelas syariat yang dimenangkan. Makanya tidak jarang kita dengar di dalam kitab kaidah fikih, idza ta'arada baina syar'i wal adat faquddima syar'u. Ketika bertentangan ada antara syariat dengan adat, maka jelas syariat yang didahulukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Saudara-saudara sekalian, menarik apa yang disampaikan oleh Gus Wafi, seorang pembela nasab Ba'alawi yang makin gabrul, makin ngawur, dan mencari-cari alasan untuk mengelak tes DNA. Orang ini nampaknya, saya tidak tahu apakah dapat imbalan atau tidak, tapi kalau melihat kengototannya, kita bisa menduga pasti ada sesuatu sejak dari awal. Dan kita tahu ini anak adalah bagian dari mungkin anak emasnya Habib Rizik, dan sebentar lagi bisa saja akan membela Habib Rizik yang mulai berkuar-kuar setelah bebas murni dari tahanan kota. Saudara sekalian, dalam video singkat tadi, cuplikannya tadi, itu adalah rangkaian cerita gabrulnya Habib Wafi yang membantah Gus Jazuli, di mana Gus Jazuli sedang menjelaskan soal tes DNA kepada salah seorang Habib. Padahal jelas Gus Jazuli menjelaskan harus dibedakan antara ilmu dan nasab. Ilmu sampai kapanpun asal belajar dengan benar, tetap nyambung kesanatannya. Tapi kalau nasab tidak ada hubungannya dengan ilmu, maka orang-orang yang menyatakan orang yang belajar dengan salah seorang atau dengan Habib ketika tidak mengakui Habib sebagai keturunan Rasulullah, maka batal ilmunya, itu adalah pendapat yang gabrul, memframing supaya orang makin percaya kepada Habib dan terus percaya Habib sebagai keturunan Rasulullah. Saudara sekalian, ilmu menurut Abu Laits As-Samarqandi dalam kitabnya Bustanul Arifin itu ada dua. Ilmul adyan wa ilmul abdan. Ilmu agama dan ilmu fisik. Ilmu agama itu sumbernya adalah wahyu, Al-Quran maupun hadis. Jelas? Al-Quran maupun hadis. Nah, para ahli fikih, ahli syariah itu menggali hukum dari Al-Quran dan Al-Hadis untuk menentukan hukum permasalahan-permasalahan yang berkembang, yang muncul belakangan. Dikiaskan, analogikan, atau ditafsir-tafsirkan. Jadi, wahyu, Al-Quran maupun hadis itu ditafsirkan, dianalogkan untuk menemukan, untuk menentukan hukum dalam satu persoalan. Ilmu fisik atau ilmu abdan itu sumbernya adalah observasi, penelitian, ya, kemudian laboratorium, pengalaman, dan ilmu al-abdan, ilmu fisik itu presisi. Artinya ada tolak ukurnya, bisa dibuktikan, bisa dilihat, dan bisa diulang-ulang.
itu ilmu al-abdan atau ilmu fisik. Ilmu agama diyakini dulu, baru nanti akan menemukan bukti. Ya. Tapi kalau ilmu fisik atau ilmu abdan diketemukan buktinya dulu, baru diimani, baru dipercaya. Maka orang Islam dalam hal syariat, dalam hukum, dalam ketentuan agama harus beriman dulu. Perintah agama, sholatlah, ya imani. Nanti pada saatnya akan ketemu buktinya. Kenapa harus sholat? Akan ketemu buktinya. Kenapa harus beriman? Pada hari akhir, nanti akan menemukan buktinya. Baik bukti di dunia, atau nanti bukti di akhirat. Itu ilmu agama. Tapi kalau ilmu dunia, ilmu fisik, harus bukti dulu. Setelah bukti ketemu, baru kita yakin. Ilmu nasab itu adalah ilmu dunia, ilmu fisik. Maka harus diketemukan buktinya. Kalau tidak ada buktinya, kita tidak boleh percaya. Kalau Habib itu keturunan Rasulullah, mutlak harus ada bukti. Ketika Habib menyatakan, kami ini adalah cucu Rasulullah, ahlul bait Rasulullah, ahlul Rasul. Ngaku-ngaku itu wajib hukumnya. Ketika ditanya mana buktinya, Habib itu harus menunjukkan bukti. Maka ketika saudara percaya Habib sebagai keturunan Rasulullah tanpa bukti, itu artinya Anda menyelisihi ilmu dunia. Dalam ilmu dunia, bukti dulu, baru kita percaya. Kalau saya gambarkan, misalnya, ada seseorang yang datang kepada Anda, saudara, saya punya proyek, Anda kalau mau investasi 1 juta, dalam 1 bulan akan berlipat-lipat menjadi 3 juta rupiah. Apakah Anda cukup percaya saja, beriman saja, ini ilmu dunia? Kan harus melihat dulu, buktinya apa? Mana syarat-syaratnya? Mana bukti-buktinya kalau Anda bisa membayar uang 1 juta, dibayar 3 juta dalam 1 bulan? Mana buktinya? Itu ilmu dunia. Anda wajib minta bukti. Kalau tidak, Anda tertipu. Maka Anda yang percaya kalau Habib itu keturunan Rasulullah, ngaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah, dan Anda tidak mempunyai buktinya, Anda tertipu, sama saja dengan orang yang menjanjikan 1 juta investasi akan dikembalikan 3 juta dalam 1 bulan, sudah dipastikan Anda akan tertipu. Bisa saja sebulan dapat. Nanti investasi lagi yang tadinya 1 juta menjadi 4 juta. Tapi di bulan berikutnya sudah dipastikan uang Anda akan lenyap. Dan itu sudah banyak terjadi. Saudara sekalian, itulah bedanya nasab dan ilmu. Ilmu itu sendiri ada 2, ilmu akhirat, ilmu agama, dan ilmu dunia. Nasab adalah ilmu dunia. Kemudian saudara sekalian, kita tahu gabrulnya. Karena dia menggunakan bahasa gabrul, saya juga ikut gabrul. Kata si Wafi ini, ada kaidah. Idza ta'arada baina syar'i wal 'adat faquddima syar'u. Jika ada pertentangan antara ilmu syariat dengan adat kebiasaan, maka didahulukan syariatnya. Saudara, hukum fikih yang digembar-gemborkan oleh Wafi dan katanya dasarnya adalah
ijma ulama, di sana ada Wahbah Zuhaili. Padahal kaidah ini yang diterapkan oleh Wafi bukanlah pada tempatnya. Jika syariat bertentangan dengan adat, maka didahulukan syariat. Saudara tahu, tes DNA itu bukan adat. Kalau adat itu adalah kelakuan, peristiwa, kebiasaan yang biasa berlaku di tengah-tengah masyarakat. Itu adat. Dan adat memang kadang-kadang bisa menjadi norma hukum. Bisa menjadi ketetapan hukum. Seperti Imam Malik itu menetapkan kebiasaan penduduk Madinah itu bisa menjadi sumber hukum. Tapi di sini tes DNA itu bukan adat, bos. Sekali lagi, bos, tolong difahami, tes DNA itu adalah sebuah disiplin keilmuan. Ada kaidahnya, ada manhajnya, ada sistemnya. Bukan adat. Itu kedisiplinan ilmu. Maka kalau Anda menyatakan ahli syariah sudah sepakat kalau tes DNA tidak bisa menjadi dasar hukum, saya katakan ahli syariat, ahli fikih itu mereka adalah orang-orang yang mungkin menguasai ilmu agama berdasarkan tafsir-tafsir dari nas Al-Quran maupun hadis. Dan Anda harus jelas, harus tahu ilmu fikih itu dalilnya dhanniyut dilalah. Dhanniyut dilalah, tidak pasti. Ilmu fikih, kecuali kalau ilmu akidah itu dalilnya pasti. Fikih itu dhanniyut dilalah, maka banyak perbedaan. Dan perbedaan itu menunjukkan bahwa yang dikatakan oleh ahli-ahli syariah tersebut tidak benar mutlak. Karena tidak bisa diuji. Maka dalil pastinya adalah tes DNA. Tes DNA itu dalil pasti ilmu pengetahuan. Kedisiplinan ilmu yang diterima oleh Islam. Bukankah Islam memerintahkan afala taqilun? Otak lo dipakai di mana? Pale lo kosong atau ada isinya? Atau isinya cuma ayam? Gunakan logika. Sekarang perdebatan kita, saudara-saudara sekalian, bukan masalah dalil. Kalau dalil, kita pastikan tidak ada dalil dari Quran maupun hadis yang menyatakan Habib itu keturunan Rasulullah. Buktikan dan cari dalilnya sampai jungkir balik. Saya tantang, saudara. Mana bukti nas qat'inya yang menyatakan Habib itu keturunan Rasulullah? Mana dalilnya, Quran maupun hadis? Kalau Ubaidillah, datuk fiktifnya para Habib itu nyambung sampai kepada Rasulullah, tidak ada. Dan kalian para pemuhibbin, para pembela Habib, dalilnya hanya menyambung-nyambungkan, merangkai-rangkaikan, menafsir-nafsirkan, menggunakan pendapat sendiri, lalu dihubung-hubungkan dengan dalil. Sama ketika para Habib menyatakan bahwa kami ini adalah ahlu baitir Rasul, ahlul bait. Itu dalil yang dipaksakan. Ayat yang dipaksakan diterapkan bahwa yang dimaksud adalah para Habib. Padahal ahlul bait itu bukan para Habib. Sama sekali tidak ada hubungannya Habib-Habib itu sebagai ahlul bait. Itu namanya memperkosa dalil. Jadi saudara Wafi, Anda harus tahu ilmu syariah, ahli-ahli fikih itu, saya yakin dan percaya mereka tidak menguasai ilmu DNA.
Padahal DNA sudah diterapkan dari dulu sampai sekarang untuk menentukan ketersambungan seseorang. Dalam dunia apa itu kejahatan, dalam dunia kedokteran, DNA itu dipakai. Kalau DNA bisa dipakai untuk menentukan seseorang itu, atau seseorang yang hilang, orang yang terbakar, itu punya hubungan dengan seseorang yang masih hidup, dan ketika orang yang terbakar itu sudah tidak dikenali wajahnya, tidak diketahui identitasnya, apa bedanya kalau identitas itu ditetapkan kepada orang-orang yang tidak jelas nasabnya? Seperti Habib itu. Tidak ada bedanya. Jadi ilmu itu berlakunya adalah universal. Tidak bisa dibeda-bedakan. Al-Basmah Wirasiyah, yang dalam bahasa Arabnya diterjemahkan sebagai DNA, lalu para ulama ahli fikih yang Anda sebutkan telah melakukan ijtima di Makkah tahun berapa itu, saya yakin mereka tidak punya keilmuan soal DNA. Jadi, Wafi, karena saudara itu terlalu fanatik anak emasnya Habib Rizik, dan tidak ada lagi dalil yang bisa digunakan, maka mencari-cari bagaimana, mengelak bagaimana tes DNA itu dilakukan. Saudara-saudara sekalian, jadi tes DNA itu kalau dalam ilmu usul fikih malah wajib hukumnya. Ya, wasilah kepada yang wajib itu hukumnya wajib. Ketika kita tidak mengetahui bahwa Habib itu keturunan Rasulullah, sementara kita ingin memastikan Habib itu keturunan Rasulullah, dan wasilahnya adalah tes DNA, maka wajib hukumnya tes DNA itu dilakukan supaya ada kepastian kalau Habib itu keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian saudara Wafi juga begitu tololnya dan gobloknya menuduh kalau keilmuan yang dipakai untuk menelisik, untuk mengetahui nasabnya Habib, ilmu itu dikaji dari kitab-kitabnya orang Wahabi atau kitab-kitabnya orang Syiah. Itu adalah orang yang goblok, tidak bisa membedakan keilmuan. Ilmu itu sifatnya adalah universal. Yang beda adalah penggunaannya. Ilmu itu netral. Ilmu itu netral. Kalau yang membuat Cina, yang menemukan ilmu itu Cina, sementara orang Islam sangat memerlukan keilmuan itu untuk kemajuan Islam, maka tidak boleh kita meninggalkan ilmu itu, walaupun ilmu itu yang menemukan adalah orang Cina. Gobloknya. Jadi ilmu itu netral. Tidak bisa orang Islam akan mengandalkan keilmuan yang diciptakan atau ditemukan oleh orang Islam. Saudara sekalian, kalau saat ini, sampai sekarang ini, Anda mengingkari ilmu yang ditemukan oleh orang-orang non-Islam, maka Anda akan tetap hidup seperti zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Anda kembali ke zaman onta. Jelas, tidak bisa. Ilmu itu universal. Siapapun yang menemukan, kalau itu namanya ilmu, kita ambil ilmu itu. Jadi tidak bisa kita bedakan, oh itu yang menemukan Syiah, oh itu yang menemukan Wahabi. Kalau pendapat, ya silakan namanya pendapat. Tapi ilmu, tidak bisa. Pendapatnya orang Syiah sudah pasti akan
membela Syiah, mengunggulkan Syiah. Pendapatnya Wahabi akan membela Wahabi. Tapi kalau yang namanya ilmu, universal dan netral. Anda sebagai Muslim, kalau menolak keilmuan yang ditemukan oleh orang-orang non-Muslim, maka sekali lagi saya katakan, Anda akan kembali ke zaman onta, dan sebaiknya Anda tidak hidup di abad ini, sebaiknya Anda hidup di tengah hutan, tidak mengikuti perkembangan. Bahkan barang-barang yang kita gunakan saat ini, itu adalah ilmu-ilmu yang diciptakan oleh orang-orang non-Muslim. Inilah kebodohan Anda ketika menuduh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani telah mengambil ilmunya Wahabi, telah mengambil ilmunya Syiah. Anda, saya katakan, sebaiknya Anda kembali ke hidup zaman jahiliyah, tidak perlu naik mobil, tidak perlu naik pesawat, naik onta. Karena di Indonesia nggak ada onta, udah naik kebu aja. Di Madura, di Jawa Timur itu kebu, bisa jadi tunggangan. Saudara sekalian, jadi Wahabi ini tidak ada otaknya. Sekarang tidak perlu lagi berdebat pakai dalil karena kita sudah jelas, sudah pasti diketemukan kalau Habib-Habib itu bukan keturunan Rasulullah dari datuknya yang fiktif itu. Tidak ada cara lain saat ini ya, kecuali tes DNA, dan tes DNA itu ilmu yang presisi. Qat'iyud dilalah. Saudara sekalian, Wahabi semoga sadar. Tantangan dulu dengan keluarga pesantren Sidogiri belum bisa dijawab. Dan nampaknya orang-orang yang bersikukuh membela Pak Alawi yang sudah rungkat nasabnya itu rata-rata adalah dari orang-orang FPI, di mana semuanya orang-orang FPI pasti patuh dan menjadi jongosnya para Habib. Lihat, termasuk NU garis lurus. NU yang membuat garisan lurus setelah tidak berdaya, tidak mampu untuk masuk ke dalam kepengurusan Nahdlatul Ulama. Tapi sayang juga ada orang-orang yang jadi pengurus NU tetap membela Pak Alawi, dan saya pastikan mereka itu adalah punya relasi dengan FPI, termasuk Kiai Haji Miftahul Akhyar ini. Semoga ini ada manfaatnya, dan Wahabi silahkan terus berkuar-kuar, tetapi apapun yang Anda katakan sudah tidak ada kekuatannya untuk menolak apa yang sudah disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dan disepakati oleh mayoritas umat Islam bahwa Habib itu bukanlah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.